Selamat datang, selamat siang kepada Bapak Ibu, para peserta program sosialisasi Germas tahun 2021 di Desa Waluran, Kabupaten Sukabumi, 25 Oktober 2021. Izinkan kami dari program studi D3 Gizi Tasikmalaya, Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya akan menyampaikan materi terkait dengan makanan untuk meningkatkan imunitas dan keamanan pangan selama pandemi COVID-19. Bapak Ibu, bahwa mekanisme penyebaran penyakit termasuk COVID-19 itu dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu faktor lingkungan, faktor agent, dan faktor host. Agent kita tahu kalau di COVID-19 adalah virus COVID-19 itu sendiri. Faktor lingkungan adalah kita harus mencegahnya dengan lingkungan yang bersih dan sehat, dan host adalah tempat bersarangnya penyakit, yaitu diri kita sendiri. Untuk itu, dalam meningkatkan dan mencegah upaya penyebaran COVID-19, maka kita perlu meningkatkan imunitas pada diri kita sendiri. Dari faktor lingkungan dan faktor host, kita bisa kendalikan supaya penyebaran penyakit ini tidak tersebar. Yaitu dengan cara kita melakukan dan membiasakan pola hidup bersih dan sehat, atau kita singkat sebagai PHBS. Kemudian juga dalam penerapannya untuk mencegah penyebaran COVID-19, kita menerapkan selalu protokol kesehatan yang kita kenal salah satunya adalah 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun. Serta dalam praktek kita mengolah makanan, maka kita harus menerapkan prinsip keamanan pangan. Selain itu, dalam mengelola faktor lingkungan dan faktor host, kita juga perlu menerapkan dan meningkatkan imunitas dalam diri kita sendiri, yaitu dengan cara kita mempraktekkan pedoman gizi seimbang. Dan kita lihat pada gambar ini adalah bagaimana kita bisa melakukan pola hidup sesuai dengan pedoman gizi seimbang. Bapak Ibu, kita melihat bahwa apa sih peran dari gizi terkait dengan imunitas, bahwa gizi dan zat gizi itu sangat berpengaruh pada pembentukan protein spesifik untuk membantu pembentukan komponen peningkatan imunitas yang kita kenal sebagai T cell, beta cell, IgA, antibodi, dan sitokin. Itu adalah komponen imunitas yang disupport dari zat gizi yang kita makan sehari-hari. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kita ingin memenuhi kebutuhan gizi kita untuk meningkatkan imunitas dengan menerapkan pedoman gizi seimbang yang kita kenal sebagai 4 pilar gizi seimbang, yaitu 1. Mengonsumsi makanan yang beraneka ragam. Kita harus tahu juga pentingnya pola hidup aktif dan berolahraga. Yang ketiga adalah menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Dan yang keempat adalah menjaga berat badan ideal. Sehingga gambar ini kalau kita lihat, inilah yang dikatakan sebagai konsumsi makanan yang beragam. Dan kemudian ini adalah pola hidup yang aktif dan berolahraga atau melakukan aktivitas fisik, dan kemudian menerapkan hidup yang bersih, serta menjaga berat badan dengan memantau berat badan kita sesuai dengan berat badan ideal. Bapak Ibu, secara mudah kita bisa melihat bagaimana kita mengonsumsi makanan yang beragam dan bergizi seimbang, yaitu dengan kita mengenal istilah piringku. Piringku adalah kita mengonsumsi makanan yang beragam dan bergizi seimbang. Kita mengonsumsi makanan pokok yang harus sama dengan jumlah
sayur-sayuran, kemudian kita mengonsumsi lauk pauk yang sama dengan buah-buahan. Sehingga dalam satu porsi makan kita semuanya lengkap. Memang yang paling besar adalah makanan pokok, yang kedua adalah sayuran, kemudian buah-buahan dan lauk pauk dengan jumlah yang sama. Di dalamnya, lauk pauk mengandung protein, makanan pokok terutama mengandung karbohidrat, dan karbohidratnya kita upayakan karbohidrat yang kompleks. Buah-buahan dan sayur itu memiliki vitamin, terutama yang kita butuhkan dalam peningkatan imunitas adalah vitamin A, C, D, dan E. Untuk buah-buahan dan sayur juga memberikan mineral, terutama yang kita butuhkan dalam imunitas adalah Zn, zinc, dan terutama buah dan sayur yang berwarna-warni itu sangat banyak memberikan komponen bioaktif seperti pigmen, yaitu klorofil warna hijau, antosianin warna ungu, biru, dan pink, leukopen pada tomat, kurkumin pada kunyit, dan yang lainnya. Itu adalah pigmen yang sangat bermanfaat untuk sebagai antioksidan, serta beberapa komponen pada rempah, misalkan gingerol pada jahe itu sangat bermanfaat sebagai komponen bioaktif. Selain itu, buah dan sayuran serta beberapa makanan pokok juga mengandung serat dan oligosakarida dan juga mengandung prebiotik dan probiotik. Kalau kita lihat, Bapak Ibu sering mengonsumsi atau mungkin anak-anak kita, remaja kita, itu yang sekarang tren adalah seblak. Instan, cilok, cimol, cireng, dan aci-aci yang lainnya. Ini adalah makanan yang biasanya banyak sumber karbohidrat. Untuk itu, untuk melengkapi kebutuhan zat gizi kita, maka kita perlu ragamkan makanan itu dengan satu, perbanyak sayur-sayuran di dalam makanan yang biasa dikonsumsi oleh anak-anak kita, oleh para remaja kita. Kemudian juga cukupkan dengan protein, dan yang penting adalah kurangi garam, kurangi gula, kurangi lemak, dan tidak terlalu pedas. Selain itu, Bapak Ibu, kita lihat di Sukabumi, di desa Waluran, kita terkenal dengan keripik enye-enye. Ya, ini adalah sumber karbohidrat. Nah, itu bisa dikonsumsi, bisa. Tapi kita juga perlu peragamkan konsumsi ini dengan perbanyak konsumsi sayur dan buah-buahan. Ada manggis dari Sukabumi, ada lalapan, ada karedok, dan sumber sayur yang lain. Kemudian juga cukupkan dengan protein. Ini kita di sini berada di daerah yang sangat kaya akan ikan, sehingga konsumsi proteinnya seharusnya bisa mencukupi kebutuhan dari Bapak Ibu semua. Serta Bapak Ibu, ini kita kenal dengan tempe ya, tempe kedelai. Sebenarnya tidak hanya kedelai, ini kami melakukan penelitian, itu tempe yang dibuat dari kacang-kacangan selain dari kedelai. Ada kacang Bogor, kacang hijau, kacang merah, dan kacang tanah. Ini juga bisa kita buat tempe yang sama berkhasiatnya, sama baiknya seperti tempe dari kacang kedelai. Serta Bapak Ibu jangan lupa mendiversifikasikan, memperragamkan pangan pokok kita. Tidak hanya nasi, tidak hanya beras, tapi ini ada hanjeli, ada ubi-ubian, ada singkong. Itu kita coba beragamkan untuk mengonsumsi makanan pokok kita. Bapak Ibu, kita tadi sudah mengenal probiotik dan prebiotik. Nah, kita akan mengenal apa sih sebenarnya. Ini adalah salah satu sumber pangan yang saat ini sedang digemari dan telah terbukti dapat meningkatkan imunitas. Probiotik adalah bakteri baik, prebiotik adalah makanan bagi bakteri baik tersebut. Karena
biasanya sumber penyakit itu berasal dari perut, lambung, usus. Nah, bakteri probiotik ini berada pada usus kita. Keberadaan probiotik ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan imunitas kita. Supaya probiotik bakteri baik ini tetap hidup, maka kita perlu adanya prebiotik, makanan bagi bakteri yang baik tadi. Contoh probiotik adalah tempe, minuman fermentasi, yogurt salah satunya ya, dan susu probiotik yang mengandung bakteri baik. Makanan untuk bakteri baik itu ada serat, kemudian ada sayur-sayuran, buah-buahan, biji-bijian, dan kacang-kacangan. Dan terdapat pada susu yang mengandung prebiotik. Ini adalah sumber-sumber prebiotik makanan yang cocok untuk bakteri baik. Nah, termasuk ini adalah hasil penelitian kami, yaitu tepung salak dari Manonjaya itu juga sangat baik untuk sebagai prebiotik, makanan bagi probiotik. Dan ini hasil penelitian kami juga telah mengembangkan yogurt yang ditepungkan yang di dalamnya mengandung probiotik bakteri baiknya yang kalau diencerkan dia akan tetap masih hidup, dan prebiotik yaitu dari kacang-kacangan serta dari salak, tepung salak Manonjaya. Ini kami berhasil. Nah, Bapak Ibu juga bisa mengembangkan produk di desa Waluran ini dengan mengembangkan produk yogurt yang tidak harus dari susu, bisa juga dari kacang-kacangan. Ini kami melakukan penelitian dari kacang merah dan kacang hijau. Bapak Ibu, setelah kita mengetahui berbagai macam jenis makanan yang dapat meningkatkan imunitas, maka bagaimana kita untuk mengonsumsi, untuk mengolah, menangani pangan tersebut agar tetap dikonsumsi secara baik untuk meningkatkan imunitas kita, terlebih pada masa COVID-19 seperti ini. Ini adalah ada 5 kunci dalam menciptakan keamanan pangan, makanan yang kita konsumsi tetap aman, terlebih di masa pandemi COVID-19. Yang pertama adalah cuci bersih tangan dan bahan makanan yang akan kita olah. Yang kedua adalah membedakan, kemudian memisahkan makanan yang mentah dengan makanan yang matang. Yang ketiga, kalau kita memasak, maka masaklah dengan ya benar, artinya tidak setengah. Misalkan kita memasak telur, itu tidak perlu telur yang setengah matang, tapi harus matang sepenuhnya. Termasuk kita masak daging, juga harus pastikan sampai bagian dalam itu tetap atau sudah masak. Kemudian kalau makanan itu sudah matang, maka simpan makanan yang matang itu di suhu yang tepat. Jangan sampai kita biarkan pada udara terbuka, pada suhu ruang yang terlalu lama. Nanti bisa cepat rusak, bisa terkontaminasi bakteri-bakteri yang tidak baik. Serta yang kelima adalah kita harus menggunakan air dan bahan-bahan baku yang akan kita gunakan dalam mengolah makanan yang aman. Pasti aman itu dalam arti tidak mengandung zat berbahaya seperti rodamin, boraks, formalin, dan zat berbahaya lainnya. Itu adalah bahan baku yang aman. Termasuk air yang digunakan juga harus bersih, harus sehat, dan sesuai dengan kriteria sebagai air minum atau air bersih. Baik, itulah Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Bapak Ibu barangkali ingin mendapatkan informasi lebih terkait dengan kami, Bapak Ibu bisa menghubungi website yang kami miliki yaitu gizi.poltekkestasikmalaya.ac.id atau di pui.poltekkestasikmalaya.ac.id. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sehat selalu untuk Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.